Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titis Wijayanto dari Laboratorium Ergonomika Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan Human Thermal Environment atau biasa kita sebut juga dalam bahasa Indonesia adalah manusia dan lingkungan termal. Nah, lingkungan termal yang dimaksudkan ini adalah lingkungan panas ataupun lingkungan dingin. Lingkungan panas ini misalkan ketika kita berada di luar gedung dengan paparan matahari yang cukup terik, atau bisa juga ketika kita berada di lingkungan dingin, yaitu seperti misalkan kita berada di dalam ruangan yang ber-AC. Nah, pembahasan terkait dengan Human Thermal Environment ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah terkait dengan 6 faktor dasar yang mempengaruhi respons manusia terhadap lingkungan termal. Terus yang kedua adalah human thermal balance atau keseimbangan termal pada manusia. Dan terakhir adalah bagaimana respons manusia terhadap lingkungan termal. Subtopik yang pertama yaitu the 6 basic factors atau 6 faktor dasar yang mempengaruhi respons manusia terhadap lingkungan termal. Nah, apa saja 6 faktor dasar tersebut? Yang pertama, ini adalah air temperature atau temperatur udara. Kemudian yang kedua adalah radiant temperature atau temperatur radiasi. Yang ketiga adalah humidity atau kelembaban pada udara. Dan yang keempat adalah air movement atau pergerakan udara. Ada juga yang menyebutnya kecepatan udara. Yang kelima, ini adalah faktor terkait dengan personal. Yang pertama adalah clothing insulation, dan berikutnya adalah metabolic rate, atau tingkat energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dari keenam faktor ini bisa kita kategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, itu adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan, yang terdiri dari air temperature, radiant temperature, humidity, dan air movement. Kemudian faktor yang kedua yaitu personal factor, ini terdiri dari clothing insulation atau insulasi dari pakaian dan metabolic rate-nya. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan keenam faktor yang mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan termal. Faktor pertama yang mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan termal adalah air temperature atau temperatur udara. Ada juga yang menyebut temperatur udara ini dengan sebutan ambient temperature atau suhu lingkungan atau juga suhu ruangan. Karena temperatur udara ini merupakan temperatur dari udara yang ada di sekitar tubuh kita dan merupakan temperatur yang kita rasakan ketika kita berada di dalam atau di suatu lingkungan atau tempat. Nah, suhu udara atau temperatur udara ini biasa diukur dengan menggunakan termometer bola kering. Dan oleh karena itu biasanya juga disebut dengan suhu bola kering atau dry bulb temperature, dengan satuannya adalah derajat Celcius. Jadi semisal kita berada di dalam ruangan, kemudian suhu yang terukur oleh termometer adalah 25 derajat Celcius, maka temperatur udara atau temperatur ruangan dari tempat tersebut itu adalah 25 derajat Celcius. Dan temperatur ini yang akan mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan termal seperti apa. Faktor kedua, selain temperatur udara, ini faktor yang berkaitan dengan temperatur adalah temperatur radiasi. Jadi temperatur radiasi ini merupakan temperatur yang dihasilkan dari radiasi panas oleh objek dan benda yang tentunya juga menghasilkan suhu yang panas juga. Misalkan dari pancaran radiasi matahari atau api unggun, atau bisa juga radiasi dari panas yang dikeluarkan oleh mesin-mesin yang sedang beroperasi. Nah, temperatur radian ini biasanya memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan temperatur udara. Terutama kaitannya dengan bagaimana kita menerima panas dari lingkungan, heat gain, misal dari radiasi matahari atau dari permesinan, ataupun juga bagaimana kita melepaskan panas dari dalam tubuh ke lingkungan untuk fungsi termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Faktor ketiga yang mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan termal adalah kelembaban atau humidity, yang artinya jumlah kandungan uap air yang ada di dalam udara.
Nah, terkait dengan humidity atau kelembaban ini, parameter yang biasa digunakan untuk lingkungan thermal adalah relative humidity, yang artinya perbandingan jumlah uap air di udara pada saat itu dengan jumlah uap air pada saat udara jenuh pada suhu tertentu. Biasanya kelembaban relatif ini dinyatakan dalam bentuk prosentase, misal 50% relative humidity atau 40% kelembaban relatif, dan seterusnya. Nah, kelembaban udara banyak berpengaruh terhadap respon manusia terhadap lingkungan thermal. Nah, kondisi dengan tingkat kelembaban relatif yang tinggi misalkan, biasanya akan berpengaruh terhadap thermal discomfort atau ketidaknyamanan thermal. Hal ini disebabkan oleh tingginya uap air yang ada di dalam udara yang mencegah terjadinya evaporasi keringat dari kulit. Jadi kalau misalkan kelembabannya tinggi di sini sebenarnya kelembaban tersebut itu berusaha mencegah evaporasi keringat dari kulit ke lingkungan, sehingga yang terjadi adalah tubuh terasa lebih basah, jadi wetness sensation-nya menjadi lebih tinggi, dan kita merasa gerah ketika berada di lingkungan dengan suhu udara dan kelembaban yang cukup tinggi. Faktor lingkungan keempat yang mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan adalah air movement, atau ada juga yang menyebutnya dengan air velocity atau kecepatan udara. Nah, air movement atau air velocity ini menggambarkan kecepatan udara yang bergerak melintasi seseorang, dan pergerakan udara ini dapat membantu mendinginkan mereka jika suhu udaranya ini lebih dingin dibandingkan dengan suhu lingkungannya. Nah, kecepatan udara atau pergerakan udara ini merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan thermal. Misalnya, dalam kondisi ruangan yang cukup panas misalkan. Contohnya di dalam ruang kerja dengan banyak permesinan yang sedang beroperasi. Nah, udara yang diam dan tidak bergerak di lingkungan tersebut ini akan menyebabkan orang merasa pengap. Artinya di situ mereka akan merasakan ketidaknyamanan thermal atau thermal discomfort. Nah, udara yang bergerak, misalkan dalam kondisi yang hangat dan lembab, ini akan membantu juga bagi mereka, seseorang, untuk melepaskan kalor atau panas dari dalam tubuh ke lingkungan melalui proses yang kita sebut dengan konveksi. Jadi mungkin kalau kita tahu apa itu konveksi, jadi kita paham bahwa pergerakan udara itu akan membantu pelepasan panas dari dalam tubuh ke lingkungan. Nah, itu tadi adalah 4 faktor lingkungan yang mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan thermal. Yaitu yang pertama ada air temperature, kemudian ada radiant temperature atau temperatur radian, ada humidity atau kelembaban, dan terakhir adalah air movement atau air velocity. Nah, keempat faktor inilah yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu merespons adanya perubahan lingkungan thermal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan personal factors, di mana di sini ada dua, yaitu clothing insulation atau insulasi pakaian, dan selanjutnya adalah metabolic rate atau energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Selanjutnya kita akan membahas faktor personal yang mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan thermal. Yang pertama adalah insulasi pakaian atau clothing insulation. Nah, pakaian ketika kita kenakan ini akan memberikan efek insulasi thermal yang akan sangat berpengaruh terhadap respon manusia terhadap lingkungan thermal. Sebagai gambaran adalah seperti ini adalah manusia ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka kita akan menghasilkan panas melalui yang kita sebut dengan metabolic heat production. Nah, panas dari dalam tubuh ini sejatinya bisa dikeluarkan ke lingkungan tanpa ada penghalang. Fungsinya adalah untuk mengatur termoregulasi panas yang ada di dalam tubuh. Nah, yang dimasalah adalah ketika kita mengenakan pakaian, pakaian ini akan menjadi penghalang antara lingkungan atau microclimate yang berada di antara kulit dengan pakaian dan lingkungan yang berada di luar dari pakaiannya. Nah, microclimate yang ada ini dia terhalang oleh pakaian sehingga pakaian itu memberikan efek insulasi thermal bagi penggunanya.
Nah, insulasi termal dari pakaian ini biasanya menggunakan satuannya adalah CLO atau Clo, di mana satu Clo-nya ini nilainya setara dengan 0,155 Kelvin meter persegi per watt, dan nilai ini setara dengan insulasi yang diberikan oleh sebuah pakaian yang dikenakan oleh seseorang ketika dia berada di lingkungan dengan suhu 21 derajat Celcius dengan kecepatan udara normal yaitu 0,1 meter per second. Dan orang ini ketika dia mengenakan pakaian tersebut itu dia merasa comfortable, merasa nyaman, dan kesetimbangan termal di dalamnya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, nilai insulasi pakaian ini bervariasi tergantung dari jenis bahannya ataupun juga area dari tubuh yang di-cover oleh pakaian tersebut. Nah, di sini saya menggambarkan ada beberapa jenis pakaian dari pria yang dia memiliki nilai insulasi pakaian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, underwear, celana dalam, ini memiliki nilai clo sebesar 0,04, kemudian sweater memiliki insulasi pakaian sebesar 0,25 clo, kemudian celana panjang, ini dia juga memiliki nilai insulasi sebesar 0,24 clo. Nah, misalkan seseorang itu dia mengenakan underwear, kemudian sweater lengan panjang dan celana panjang, plus sepatu ya, sepasang sepatu yang nilainya adalah 0,02 clo, maka di sini nilai insulasi pakaian dari orang tersebut itu adalah resultan dari penjumlahan nilai insulasi termal dari masing-masing pakaian, yaitu kita punya 0,04 plus 0,25 plus 0,24 lagi plus 0,02 atau setara dengan 0,55 clo. Nah, pakaian yang dikenakan oleh orang ini ya tentunya ya, dengan total 0,5 clo, artinya dia akan memberikan insulasi termal sebesar 0,085 Kelvin meter persegi per watt. Dan pakaian ini tentunya akan memberikan atau menciptakan microclimate bagi penggunanya, sehingga akan mempengaruhi respon dia terhadap lingkungan. Nah, kalau misalkan pakaian dikenakan itu ditambah satu helai t-shirt ya, sebesar 0,08, artinya di situ akan ada tambahan insulasi termal, kenaikan insulasi termal yang akan mempengaruhi respons manusia terhadap lingkungannya, di mana dia mungkin akan merasa lebih panas atau lebih gerah dibandingkan dengan hanya mengenakan sweater tanpa t-shirt di bawahnya. Faktor terakhir yang mempengaruhi respon manusia terhadap lingkungan adalah metabolic rate atau tingkat energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Jadi semakin besar aktivitas fisik yang kita lakukan, biasanya semakin banyak panas yang akan dihasilkan. Nah, semakin banyak panas yang kita hasilkan, artinya akan semakin banyak panas yang harus dilepas ke lingkungan, sehingga tubuh kita tidak mengalami overheating. Nah, metabolic rate ini merupakan gabungan dari mechanical work, jadi usaha yang kita lakukan, ditambah dengan produksi panas yang dihasilkan oleh tubuh kita melalui proses metabolisme. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas dengan nilai metabolic equivalent-nya. Sebagai contoh misalkan tidur, ini setara dengan 0,9 MET, artinya dia nilainya lebih rendah daripada resting metabolic rate yang tadi saya sebutkan, yaitu 58,15. Aktivitas tidur ini memiliki nilai metabolic equivalent sebesar 0,9. Berarti di sini mungkin nilainya hampir sama atau setara dengan basal metabolic rate-nya. Kemudian aktivitas menonton TV, aktivitas duduk tanpa dia melakukan aktivitas apapun selain melihat, jadi tidak ada aktivitas fisik, ini setara dengan 1 MET, ini hampir sama dengan resting metabolic rate-nya. Kemudian aktivitas menulis, ini 1,8 MET, kemudian berjalan dengan kecepatan yang rendah, slow pace, ini 2,3 sampai 2,9 MET. Nah, 4 aktivitas, mungkin 3 aktivitas ini bisa kita kategorikan dalam 3 aktivitas yang sifatnya ringan ya, light activity. Kemudian aktivitas cycling,
kemudian berjalan dengan kecepatan 4,8 sampai 5,5, ini setara dengan ya jalan cepat ya, mendekati lari ya jalan cepat lah ya. Ini nilai metabolic equivalent-nya adalah sekitar 3,3 sampai 3,6. Kemudian outdoor cycling dengan moderate effort, ini dia memiliki metabolic rate-nya itu setara dengan 3,6 sampai 4 METs. Nah, tiga aktivitas ini bisa kita kategorikan dalam kategori yang moderate. Dan terakhir, dua aktivitas fisik yang berat dengan nilai di atas 7 MET, ya misalkan lari ini 8 MET, kemudian lompat tali ini 10 MET, artinya di sini aktivitas yang diberikan itu memberikan metabolic equivalent yang lebih besar lagi dan bisa kita kategorikan dalam aktivitas yang berat. Selain 6 faktor yang saya sebutkan sebelumnya, ada faktor lain yang akan mempengaruhi bagaimana manusia merespons lingkungan termal dengan caranya sendiri-sendiri, yaitu dari faktor karakteristik fisik, kemudian usia, kemudian ada physical fitness, dalam artian kemampuan VO2 max-nya, kemudian faktor gender antara laki-laki dan perempuan, tingkat adaptasi terhadap lingkungan termal, entah itu dia beradaptasi di lingkungan yang dingin ataupun di lingkungan yang panas, itu juga akan merespon dengan cara yang berbeda. Ethnicity di sini pun juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat adaptability terhadap lingkungan termal, sehingga akan merespons lingkungan termal dengan cara yang berbeda pula. Nah, itu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi respons termal yang ada di lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan body heat balance pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.